Dalam kehidupan yang nyata ini, setiap orang bisa menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Dan ada tantangan yang berat, yang kita bisa sebut sebagai badai dalam kehidupan. Badai itu bisa berupa, misalnya, kesulitan di dalam dunia pekerjaan Anda. Atau misalnya, relasi yang buruk dan relasi yang terganggu dengan orang-orang yang berada di sekitar Anda. Bahkan dengan keluarga Anda. Atau juga Anda mengalami gangguan kesehatan, atau mungkin orang-orang yang Anda sayangi juga sedang sakit. Anda harus mencurahkan tenaga, perhatian, bahkan mengorbankan materi untuk dapat merawat mereka dan memberikan yang terbaik. Tetapi apa yang membuat kita bisa tetap kuat dan tetap teguh berhadapan dengan situasi yang sulit dalam hidup ini? Jawabannya adalah seperti dalam Injil hari ini. Rumah yang kokoh didirikan di atas pondasi yang kuat. Dan tidak seorang pun pernah melihat pondasi ini. Tetapi kita tahu bagaimana pondasi dibuat. Tentu pondasi dibuat dengan kokoh, kuat, dan kemudian konsisten, tahan lama seperti itu. Dia akan, kalau bisa seterusnya, tetap menopang gedung yang berdiri di atasnya. Dan demikian juga sebenarnya kehidupan kita. Kita kadang-kadang pengen punya pondasi yang kuat, tapi kita sendiri kadang-kadang tidak memiliki disiplin dan kemauan yang kuat dan kokoh untuk memiliki pondasi ini. Apa pondasi ini? Saya berikan minimal 3. Yang pertama adalah secara spiritual kita terkoneksi dengan Tuhan secara konsisten. Penting kata konsisten ini. Artinya begini, Anda mungkin berdoa, tapi hanya sesekali berdoa. Atau kalau lagi ada kesulitan baru berdoa. Konsisten dalam hidup spiritual berarti Anda secara rutin membangun relasi dengan Tuhan. Seperti kata Yesus hari ini, rumah yang kuat itu didasari oleh pondasi yang kuat, dan pondasi itu adalah mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Dimensi kedua adalah habit yang baik, kebiasaan yang baik yang Anda bangun dalam hidup ini. Anda misalnya pengen memiliki kesehatan yang baik, maka Anda harus punya habit atau kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat. Anda harus memiliki kebiasaan mengatur waktu di tengah-tengah kesibukan untuk tetap berolahraga. Dan kebiasaan yang baik akan membuat kita juga menjadi pribadi yang kuat. Yang ketiga adalah relasi yang baik dengan orang lain. Anda menjadi pribadi yang baik, terbuka, menyenangkan orang lain, suka menolong orang lain, dan percayalah, Tuhan akan memperjumpakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang baik. Mungkin tidak semuanya, tetapi beberapa di antara mereka bisa menjadi batu karang kehidupan Anda. Dan relasi Anda yang baik kemudian juga menguatkan Anda, membuat Anda belajar banyak. Dan ketika Anda berjumpa dengan orang yang dapat menjadi pondasi hidup Anda belajar bagaimana Anda juga dapat menjadi pondasi yang baik untuk hidup Anda sendiri dan juga hidup orang lain. Misalnya, Anda berjumpa dengan orang yang penolong, baik hati, sopan. Anda belajar ternyata kebaikan hati, kemurahan hati, keramahan itu penting untuk hidup kita sendiri ketika berrelasi dengan orang lain. Maka mari kita membangun hidup kita pun sebagai batu karang kehidupan bagi orang lain dan juga batu karang untuk hidup kita sendiri. Dan ingat, Tuhan katakan, bukan hanya orang mengatakan Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang sungguh mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Jadilah juga dalam bulan September ini sebagai pendengar firman yang baik dan juga pelaksana firman-Nya. Bantu kami Tuhan untuk bertumbuh terus menjadi batu karang yang kuat. Dalam hidup kami pasti menjumpai juga banyak tantangan dan kesulitan. Dan kami mohon kuatkan kami Tuhan agar rumah yang kami bangun ini, hidup kami ini juga tetap dapat berdiri kokoh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.